sampai sekarang tidak terjawab. Tidak ada satupun dari zaman Nabi Muhammad dan generasi seterusnya hingga sekarang yang mampu menjawab tantangan ini. Tidak ada satupun yang bisa membuat ayat surat seindah seperti Al-Quran. Membuktikan Al-Quran ini adalah benar-benar bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya seorang hamba yang dipilih oleh Allah dan diwahyukan Al-Quran itu kepada beliau. Nah, surat itu maknanya pagar yang tinggi atau tempat yang tinggi. Kenapa Al-Quran itu terdiri dari surat? Karena kalau orang itu membaca per surat dari Al-Quran, maka dia akan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga ini sebagai tanda kemuliaan kita semua, kita berkumpul di sini, kelak kita bisa kumpul di sana bersama Rasulullah SAW, dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimat. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian berada di dalam keraguan, mimma nazzalna, mimma dari sesuatu, nazzalna yang aku turunkan, ala abdina atas hambaku. Siapa hambaku yang dimaksud di sini? Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Qur'an annahu min indillah, kalian ragu bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari Allah tapi karangan Muhammad. Kalau kalian ragu seperti itu, fa'tu, maka datangkanlah bisuratin, dengan satu surat saja, mim mithlihi, dari seperti Al-Qur'an. Kalau kalian tidak percaya Al-Quran ini adalah dari aku, bukan karangan Nabi Muhammad, maka coba datangkan satu surat yang seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah syuhada'akum ay alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, allati ta'budunaha. Panggillah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah, atau orang-orang yang kalian anggap cendekiawan, paling hebat, paling cerdas. Panggil semuanya untuk membuat satu surat yang lafaz dan maknanya seperti Al-Quran. Min dunillah, dari selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala
mengajak merenung, berpikir kita semua bahwasanya alam semesta ini pasti ada penciptanya, yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kesimpulannya adalah agar manusia itu beriman, fala taj'alu lillahi andada, tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kemudian di sini ibarat meneruskan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menantang siapa saja yang tidak percaya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah yang diutus, maka buktikanlah kalau memang Nabi Muhammad ini berdusta, Al-Quran itu bukan mukjizat dari Allah, tapi dari karangan Nabi Muhammad sendiri, maka coba buktikan kalau memang kalian bisa, wahai orang-orang yang tidak beriman. Ini tantangan dari Allah untuk mereka-mereka yang tidak beriman. Coba datangkan satu surat saja, buat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, jika kalian berada di dalam keraguan, mimma nazzalna, dari yang kami turunkan, yakni Al-Quran ini. Al-Quran ini kan turunnya itu 2 kali. Turun pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz, langsung 30 juz, ditaruh di langit pertama di satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itulah Jibril alaihissalam mengambil Al-Quran sedikit demi sedikit diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sampai periode Mekah dan periode Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, setelah itu Rasulullah wafat. Turun sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Kenapa diturunkan sedikit demi sedikit? Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi, Nabi yang nggak pakai baca, nggak pakai nulis. Diturunkan sedikit-sedikit sesuai dengan kejadian, sesuai dengan sesuatu yang terjadi yang diperlukan, agar Nabi Muhammad bisa menghafal itu. Kalau diturunkan secara langsung, maka secara logika nanti terlalu banyak yang dihafal. Karena itu, kalau nabi-nabi selain Nabi Muhammad, nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa dikasih kitab Injil, Nabi Musa dikasih kitab Taurat, Nabi Dawud dikasih kitab Zabur. Itu kitab-kitab yang diturunkan kepada beliau semua itu diturunkan jumlatan wahidah, diturunkan secara langsung. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mereka ahli tulis, ahli baca, sehingga diturunkan secara langsung pun mereka bisa membaca dari kitab itu. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak baca, enggak nulis, karena itu diturunkan sedikit demi sedikit sehingga bisa langsung dihafal oleh Rasulullah SAW. Selama 23 tahun baru selesai turunnya Al-Quran. Ini secara zahir, agar Nabi bisa menghafal sedikit demi sedikit Al-Quran. Cuman secara batin Rasulullah itu sebetulnya sudah hafal Al-Quran 30 juz sebelum Jibril selesai memberikan wahyu 30 juz. Kenapa? Karena Rasulullah diberi keistimewaan oleh Allah, Al-Quran itu langsung ditransfer oleh Allah masuk ke hatinya Nabi Muhammad SAW 30 juz. Jadi Jibril datang itu mewahyukan wahyu sedikit demi sedikit, itu cuman untuk menyesuaikan kejadian yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya.
wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar latulaqqal Qur'an, engkau ditalakikan, diberikan Al-Qur'an min ladun hakimin alim, dari Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai Nabi Muhammad, la ta'jal bil Qur'an, jangan tergesa-gesa dengan Al-Qur'an. Karena ketika Jibril itu membawa wahyu pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu setiap Jibril bawa wahyu, Nabi Muhammad itu mau membaca wahyu itu bahkan mendahului Jibril. Maka ditegur oleh Allah, jangan ikuti bacaan yang dibaca oleh Jibril. Ini menunjukkan, kata sebagian ulama, Rasulullah itu sebetulnya sudah diberi 30 juz oleh Allah, dimasukkan di dalam hati beliau, menunjukkan beliau adalah hamba yang istimewa. Tanpa menghafal pun beliau sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna, Al-Qur'an 30 juz, kemudian disempurnakan lagi dengan didatangi oleh Jibril, dituntun per ayat per ayat, sempurnalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kalau kalian ragu dari sesuatu yang telah aku turunkan kepada hambaku, yakni Nabi Muhammad, orang-orang yang ragu itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ragu terhadap Quran itu terbagi menjadi dua. Ada orang yang ragu yang mansya'uhu al-jahl. Keraguan itu timbul dari kebodohan, karena belum tahu. Jadi belum tahu kebenaran Al-Qur'an, belum membuktikan, belum tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang ragu itu mansa'uhul hasad. Ada yang ragu itu sebetulnya bukan ragu, tapi karena iri kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi keraguan kepada Al-Quran itu ada dua. Ada ragu karena memang tidak tahu, ada ragu karena iri kepada Nabi Muhammad SAW. Ragu karena iri ini terjadi di zaman Nabi. Orang-orang kafir Mekah itu sebetulnya nggak ragu dengan Al-Quran, yakin sebetulnya kalau itu memang bukan karangan Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok mereka tetap mengkampanyekan supaya ragu semua orang terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran? Karena memang mereka iri kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka itu kan tahu Rasulullah itu al-ummi, orang yang gak pernah belajar baca, gak pernah belajar nulis, gak pernah datang ke satu guru yang ngajari baca tulis. Mereka semua tahu Rasulullah itu termasuk ummi, orang yang langsung hafal gitu aja. Jadi tidak mungkin Al-Quran ini ditulis oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah nulis. Tidak mungkin Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ummi, nggak baca, nggak nulis. Kemudian orang yang nggak belajar membaca, nggak belajar menulis, bagaimana mungkin bisa menulis kalimat-kalimat yang begitu indah? Al-Quran ini Pak, seluruh orang Arab saat itu yang ahli bahasa, mereka sampai takjub, kebingungan dengan keindahan Al-Quran. Saking indahnya bacaan Al-Quran, saking indahnya lafaz kalimat-kalimat Al-Quran, sampai mereka itu nggak bisa, nggak memuji Al-Quran itu nggak bisa. Karena itu kita sendiri aja yang bukan orang Arab, kalau sudah dengar Quran dibaca itu nikmat, rasanya beda dengan kalimat-kalimat lain.
Karena memang Al-Quran ini berada di puncak keindahan bahasa. Orang-orang dahulu, orang-orang yang ahli bahasa, mereka tidak mampu menandingi Al-Quran. Nah, orang-orang kafir Mekah niku tahu kalau manusia kok nulis seindah Al-Quran itu tidak mungkin. Apalagi ini Nabi Muhammad tidak pernah belajar baca, tidak pernah belajar nulis. Bagaimana mungkin bisa tiba-tiba membuat karya yang begitu indah? Nggak mungkin. Mereka tahu itu, mereka paham itu. Jadi mereka sebetulnya tidak ragu tentang apa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tapi mereka karena itu tadi iri, akhirnya ngomong Muhammad itu sahir, tukang sihir. Padahal kalau tukang sihir tentunya mereka itu berarti kan orang-orang Mekah terkena sihir Nabi. Kalau sudah orang itu terkena sihir, bagaimana mungkin bisa menghina orang yang mensihir? Wong ini ku nek wis disihir kan tunduk. Jadi pengikutnya dihipnotis, kayak dihipnotis begitu. Lah ini kan kalau Nabi Muhammad disebut mereka penyihir, loh, bagaimana mungkin mereka nggak tunduk sama Nabi, malah melawan Nabi? Berarti bukan penyihir. Kalau Rasulullah itu penyihir, maka mereka semua akan tunduk pada Nabi Muhammad, nggak memusuhi. Nah ini nyatanya mereka memusuhi, berarti itu dusta juga. Itu sebuah kebohongan lagi. Mereka menyebut Nabi majnun, gila. Muhammad itu gila. Loh, kalau gila nggak mungkin punya akhlak yang baik. Nabi Muhammad itu dikenal oleh mereka orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah niku Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Dari sebelum jadi Rasul itu mereka sudah menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin karena akhlaknya yang luar biasa, sangat-sangat terpercaya. Bahkan mereka kalau keluar negeri, uang-uangnya, hartanya dititipkan ke Nabi Muhammad SAW. Nanti balik tidak akan berkurang sama sekali. Nah dititip noneng wong liya, balik nanti kurang, diambil, dintit, dikorupsi. Tapi dititipkan sama Nabi Muhammad, walaupun 1 bulan 2 bulan mereka keluar negeri untuk berdagang, balik tetap 1000 dinar 1000 dirham dikembalikan 1000 tanpa ada yang hilang satupun. Karena sangat terpercayanya Nabi Muhammad, dan mereka sendiri mengakui dan menjuluki Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Nah kalau orang gila tidak mungkin punya akhlak seindah itu, berarti ini dusta belaka, framing kalau bahasa sekarang. Karena itu Allah menegaskan innaka la'ala khuluqin adim, engkau wahai Nabi Muhammad berada di akhlak yang sangat-sangat agung. Gak mungkin orang gila punya akhlak yang agung, gak mungkin orang gila bisa dititipi barang, dan mereka menyaksikan itu. Jadi keraguan orang-orang kafir Mekah yang meragukan Al-Quran itu sebetulnya tidak berdasar dan cuman framing saja, cuman hoak yang ditebar. Mereka meragukan Al-Quran itu karangan Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah baca tulis. Mereka mengatakan Al-Quran itu mantra-mantra sihir. Mereka memusuhi Nabi, nggak tunduk sama Nabi. Batal juga itu pengakuan mereka semuanya. Karena itu orang yang meragukan Al-Quran di zaman Nabi, ada kalanya mereka itu bukan karena ragu, tapi karena memang hasad atau iri terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena itu ini juga diabadikan di Al-Quran. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka orang-orang kafir Mekah berkata, "Mbok ya Quran ini diturunkan kepada seseorang ini loh, fulan si fulan, pemimpin kami, ya, diturunkan kepada dia, malah turun kepada anak yang mereka anggap anak yatim, mereka anggap orang miskin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Harusnya yang jadi Nabi, yang jadi Rasul ya ini si fulan, ini pemimpin kita ini, kok malah Nabi Muhammad anak yatimnya Abdullah, dan seterusnya dan seterusnya. Karena mereka memang iri terhadap Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini mereka lihat keindahannya, mereka lihat isinya, maknanya, sungguh benar-benar di luar batas kemampuan orang-orang yang ahli bahasa saat itu. Tapi karena dasar iri, sehebat apapun
sesempurna apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wong iri, Muhammad kan anak yatim, mosok kita jadi pengikut anak yatim? Muhammad itu wong gak duwe, mosok kita jadi pengikut orang miskin? Ndak, wes gengsi mereka, gengsi dan iri, sudah tertutup mata hati mereka. Seterang matahari, cahayanya yang begitu terang, tapi kalau untuk manusia yang tertutup matanya alias buta, maka tetap gelap, tidak ada cahaya. Mana cahaya? Tidak ada, yang buta. Yang salah bukan mataharinya, tapi memang dia matanya yang bermasalah, matanya yang tertutup, matanya yang buta. Begitu juga orang kafir Mekah, dari semua sisi Al-Quran itu nyata dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Tapi karena memang hati mereka banyak yang buta, akhirnya mereka tetap tidak percaya Al-Quran, tetap meragukan Al-Quran dan memframing bahwasanya Quran itu karangan manusia, karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada keraguan yang timbul karena bisa babil jahil, karena memang nggak tahu. Ada orang yang belum beriman, seperti orang sekarang misalnya, dia non muslim, dia ragu dengan Al-Quran, dia ragu dengan Islam, karena memang belum tahu. Nah, orang yang seperti ini terbagi menjadi dua. Ada yang dia itu ragu dan pengen cari kebenaran, pengen cari pembuktian. Biasanya kalau orang seperti ini sudah terbukti kebenaran Quran, maka dia akan masuk Islam dengan mudah. Yang kedua, ada orang yang ragu, tidak tahu, tapi sudah fanatik buta. Orang kafir yang meneliti Islam tapi dengan fanatik buta, akhirnya orang yang seperti ini sulit untuk dimasuki iman. Nah, keraguan yang timbul karena ketidaktahuan inilah yang ditantang oleh Allah. Wahai manusia-manusia semuanya yang pengen membuktikan kebenaran Islam, yang pengen membuktikan kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini memang wahyu dari Allah, maka ini buktikan. Coba buat satu surat yang seperti Al-Quran. Ada yang mengatakan mim mithlih, yang seperti isi kandungan dari kitab-kitab terdahulu. Artinya, coba kalau Quran ini karangan Nabi Muhammad, coba isinya kamu pelajari, kamu bandingkan dengan kitab-kitab terdahulu yang masih asli. Ada gesekan, ada penyimpangan, pertentangan makna apa tidak? Enggak ada. Quran sama kitab-kitab sebelumnya itu cocok isinya. Bahkan kitab-kitab sebelumnya mengkabarkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya mim mithlih, coba datangkan surat Al-Quran dari orang yang seperti Nabi Muhammad. Cari orang yang paling cerdas sedunia. Bahkan bukan hanya manusia, jin, seluruh kumpul semua. Buat seperti yang seperti kalimat seperti yang buat seperti Al-Quran ini. Coba bisa apa tidak? Ditantang oleh Allah dari zaman dulu, zaman Nabi sampai sekarang. Kalau tidak percaya Al-Quran ini dari Allah, Tuhan semesta alam, maka coba satu surat saja, buat satu surat yang kalimatnya, keindahannya kayak Al-Quran, yang isinya seperti kandungan Al-Quran. Nggak ada yang bisa. Dulu ada yang bisa, ada yang buat, tapi kalimatnya, dari kalimatnya aja sudah jadi ketabahan-ketawaan. Al-fil, gajah, wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil. Gajah adalah yang punya belalai panjang. Itu zaman dulu ada yang pengen menyaingi Al-Quran, buat surat Al-Fil, tapi isinya malah jadi bahan ketawaan. Nah, gajah, kita orang semua sudah tahu memang belalainya panjang, nggak usah kamu terangkan buat ayat juga serti. Terus kandungan maknanya nggak ada, tidak sedalam Al-Quran. Al-Quran kandungan maknanya dalam, bahkan Al-Quran menyangkut berita yang akan datang, berita akhirat ada. Dan Al-Quran juga menyangkut berita sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya ada di Al-Quran. Dan itu terbukti semua. Sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ibrahim, sekarang ada bukti-bukti sejarahnya, ada semua, nggak bisa dibantah. Itu makamnya Nabi Ibrahim ada. Kemudian sejarah tentang Nabi Musa ada, muminya Fir'aun sebagai bukti memang dulu ada orang yang namanya Musa.
piramid yang ada di Mesir sana, bukti dulu memang ada orang yang namanya Fir'aun. Quran menceritakan manusia yang ribuan tahun hidup dulu, ada di Al-Quran, diceritakan Al-Quran. Berarti Quran ini benar-benar ciptaan Tuhan yang mengetahui semua sejarah, yang mengetahui semua isi alam ini. Kalau karangan Nabi Muhammad tidak mungkin bisa cerita Fir'aun, bisa ceritamu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu sudah ribuan tahun berlalu. Kalau karangan manusia yang nggak mungkin dia bisa cerita apa yang terjadi di masa lalu, apalagi cerita apa yang terjadi di masa depan, di akhirat nanti. Al-Quran ini lengkap isinya. Bahkan isi Al-Quran banyak sekali ayat yang sangat cocok dengan ilmu modern saat ini. Sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan dulu, bagaimana Al-Quran itu cocok dengan ilmu medis kedokteran, cocok dengan ilmu astronomi, ilmu antar planet dan seterusnya. Banyak sekarang penelitian orang-orang Barat itu yang mereka meneliti Al-Quran, dan banyak dari mereka yang masuk Islam karena memang Al-Quran sesuai dengan fakta ilmiah yang terjadi saat ini, bahkan sebelumnya dan sesudahnya. Subhanallah. Karena itu orang-orang yang mereka meragukan Al-Quran saat ini atau seterusnya sampai hari kiamat, coba buat satu surat. Bahkan Allah menyuruh wad'u syuhada'akum, panggil itu semua Tuhan-Tuhan kalian yang kalian anggap Tuhan, yang kalian anggap berkuasa. Coba suruh buat satu surat Al-Quran, atau panggil seluruh orang yang cerdas dari manusia atau jin, suruh kumpul semua, coba buat yang seperti Al-Quran. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala membuat tantangan juga itu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini Allah di ayat ini jelas menantang semua yang enggak percaya Al-Qur'an, dari manusianya, dari jinnya, kumpul buat seperti Al-Qur'an kalau bisa. Bahkan di sini dipersedikit, buat surat aja. Apa itu surat? Surat itu lahu awwaluhu wa akhiruh, sesuatu yang ada awalan dan ada akhiran. Wa aqalluha 3 ayat, paling sedikit adalah 3 ayat. Surat itu adalah kumpulan ayat minimal 3, ada awal ada akhir, minimal 3 ayat. Seperti inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah ini menantang yang enggak percaya Al-Quran, coba buat 3 ayat aja, 3 ayat saja, buat yang lafadznya, kalimatnya seindah Al-Quran dan isinya seperti isi Al-Quran kandungannya. Sampai sekarang tidak terjawab. Tidak ada satupun dari zaman Nabi Muhammad dan generasi seterusnya hingga sekarang yang mampu menjawab tantangan ini. Tidak ada satupun yang bisa membuat ayat surat seindah seperti Al-Quran. Membuktikan Al-Quran ini adalah benar-benar bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya seorang hamba yang dipilih oleh Allah dan diwahyukan Al-Quran itu kepada beliau. Nah, surat itu maknanya pagar yang tinggi atau tempat yang tinggi. Kenapa Al-Quran itu terdiri dari surat? Karena kalau orang itu membaca per surat dari Al-Quran, maka dia akan semakin tinggi tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perbanyak membaca Al-Quran. Surat-surat Al-Quran itu semuanya mengandung rahasia derajat di sisi Allah, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebut surat itu maknanya tadi itu tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, karena bisa mengangkat yang membaca, kedudukan yang menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya itu Nabi Muhammad adalah hamba yang dipilih oleh Allah, yang benar-benar utusan Allah. Buktinya adalah Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, tantangan dari Allah ini untuk membuat satu surat alias 3 ayat dari zaman Nabi sampai sekarang belum terjawab dan tidak akan mampu terjawab. Menunjukkan Quran ini benar-benar bukan karangan manusia, tapi karangan Allah Subhanahu wa ta'ala alias kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang itu sulit menerima kebenaran,
walaupun seterang matahari, kalau di hatinya itu sudah tertutupi yang namanya iri dan dengki. Karena itu jangan sampai kita punya sifat iri terhadap siapapun, dengki terhadap siapapun. Itu penyakit yang paling berbahaya, penyakit hati yang paling kronis. Ibarat penyakit dohir kayak penyakit jantung stadium 4, paru-paru sudah parah itu. Iri dengki ini akan menutup mata hati sehingga tidak menerima kebenaran, walaupun seterang matahari nggak diterima. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini adalah mukjizat, bukti kebenaran dari Nabi Muhammad SAW sepanjang zaman sampai hari kiamat. Al-Quran ini sebagai bukti otentik Nabi Muhammad benar-benar dulu ada dan benar-benar beliau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukti-bukti yang lain bisa hilang. Dulu Nabi katanya pernah membelah rembulan, sudah nggak kelihatan sekarang. Dulu Nabi katanya ada pelepah korma yang bisa menangis karena sudah nggak dipakai khutbah oleh Nabi. Sekarang sudah hilang, nggak ada yang tahu sudah mukjizat itu. Semua mukjizat sudah terhenti, sudah hilang, nggak kelihatan. Tapi Al-Quran merekam itu semua. Al-Quran sebagai bukti utama bahwasanya Islam ini benar, yang dibawa Nabi Muhammad benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga iman kita semakin dikuatkan, cinta kita semakin dikuatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita benar-benar menjadi umat Nabi dunia sampai akhirat, kumpul bersama beliau. Amin Allahumma amin.